Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera buat kita semua. Pepatah mengatakan, tak kenal maka tak sayang. Maka dari itu saya memperkenalkan diri. Saya Khairunisa Eskom Mkom. Saya merupakan salah seorang dosen prodi informatika di Universitas Islam Kebangsaan Indonesia yang biasanya disebut dengan Uniki Biren. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan salah satu mata kuliah yang saya ampu pada prodi informatika, yaitu keamanan komputer. Mata kuliah tersebut memiliki bobot sebanyak 3 SKS dan berada pada semester genap, biasanya itu berada pada semester 6. Teknik pengajaran yang saya lakukan itu dengan menggunakan metode DII, Delivery, Interaction, dan Assessment, di mana delivery ini adalah menjelaskan apa yang dibawakan dalam materi yang saya ampu saat ini. Interaction adalah menjelaskan bagaimana saya menjalin interaksi dalam proses belajar mengajar kepada mahasiswa pada mata kuliah yang saya ampu. Assessment adalah menjelaskan bagaimana saya mengukur penilaian kinerja mahasiswa secara objektif di kelas, baik itu nilai UTS, UAS, kuis, dan lain sebagainya. Sebelum kita mulai dalam proses belajar mengajar, izinkan saya mendeskripsikan sedikit mata kuliah keamanan komputer. Deskripsi dari mata kuliah ini memberikan pemahaman kepada kita tentang pengertian keamanan komputer, menjelaskan listing program dalam berbagai aplikasi, mampu menjelaskan metode kriptografi, metode V-Generator, serta metode Playfair, dan mengetahui penyelesaian masalah yang ada pada keamanan komputer. Salah satu CPMK yang saya ambil adalah menunjukkan sikap bertanggung jawab atas pekerjaan dan keahliannya masing-masing. Kemudian sub CPMK, salah satunya adalah mahasiswa diharapkan mampu menjelaskan pengertian keamanan komputer, metode kriptografi klasik, serta steganografi. Selanjutnya saya akan menyampaikan materi keamanan komputer dan teknik kriptografi klasik pada pertemuan kuliah yang kedua. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah. Jadi pada kesempatan hari ini kita akan memulai perkuliahan kita dengan materi keamanan komputer dan teknik substitusi kriptografi. Pada minggu lalu kita sudah menjelaskan apa itu dari keamanan komputer. Ada yang tahu? Ada yang masih tahu apa itu keamanan komputer? Ada? Jika ada, tolong tunjuk tangan. Ada? Oke, silahkan Zuliani. Suatu pencegahan dari serangan-serangan komputer yang tidak bertanggung jawab. Oke, berarti adalah serangan-serangan yang tidak bertanggung jawab. Misal, ada orang yang mau membuat jaringan yang tidak bertanggung jawab. Nah, pada kesempatan hari ini kita akan belajar tentang keamanan komputer. Jadi, definisinya adalah keamanan komputer adalah tindakan pencegahan dari serangan pengguna komputer atau pengakses jaringan yang tidak bertanggung jawab. Itu sama saja yang dikatakan sama si Zuliani tadi. Jadi ada beberapa serangan yang memang orang tidak bertanggung jawab. Nah, kemudian yang kedua adalah keamanan komputer adalah berhubungan dengan pencegahan diri, deteksi terhadap tindakan pengganggu yang tidak dikenali oleh sistem komputer. Itu sama aja. Jadi antara dua ini kita mengambil kesimpulan bahwasanya ini adalah untuk pencegahan keamanannya. Tujuan dari keamanan komputer ini adalah untuk menanggulangi apa? Kemungkinan akses data yang penting. Karena kita kan mempunyai data yang rahasia, data yang secret dari orang-orang yang tidak semestinya. Contoh dari orang-orang yang tidak semestinya, misalkan saya mengirim pesan untuk Nur Laila. Kemudian di tengah-tengah itu ada orang yang mengambil. Siapa? Misalkan Zuliani yang mengambil. Jadi itu adalah bentuk untuk menanggulangi. Nah, selanjutnya intruder. Intruder ini adalah orang-orang yang membuat kekacauan di tempat yang tidak berhubungan dengan mereka. Maknanya adalah ada orang yang jahat membuat data kita, apa dia memodifikasi, apa dia menghapus dan lain sebagainya. Nah, ada dua macam intruder. Yang pertama pasif, yang kedua aktif. Kalau pasif dia kan hanya berdiam diri. Kalau aktif
mau dia baca di situ, mau dia modifikasi, mau dia mengubah sedikit, itu adalah si aktif. Nah, ini adalah karakteristik dari si penyusup. Yang pertama, the curious. Itu maknanya apa? Ada yang tahu? The curious. Penasaran. Jadi si penyusup ini karena dia penasaran dengan data orang itu, maka dia ini coba-coba. Kemudian yang kedua adalah the malicious. Apa itu? Kerusakan data, merusak data. Setelah dia penasaran, dia merusak data. Kemudian the high profile intruder. Itu apa? Ada yang tahu? Untuk apa? Ada yang tahu? The high profile intruder. Jadi dia ini seakan-akan kayak saya sendiri yang tahu. Kemudian the competition. Ini adalah untuk kompetisi. Jadi kalau kita bilang the competition ini ada hacker, ada cracker. Jadi kalau hacker ini ada yang menggunakan untuk kompetisi, ada yang memang untuk merusak data. Nah, selanjutnya aspek keamanan komputer. Yang pertama, authentication. Apa artinya? Memastikan bahwa data itu benar-benar dari si ulan A misalkan. Kemudian integrity. Integrity itu apa? Data yang memang terintegrasi dengan baik, yang memang dari si pengirim. Kemudian non-repudiation. Non-repudiation itu adalah data yang tidak bisa dinyangkal. Dalam artian apa? Saya mengirim ke Sofiana misalkan. Jadi benar-benar saya mengirim dan Sofiana tidak bisa menyangkal bahwa itu adalah data dari saya. Kemudian yang selanjutnya confidential ataupun privasi, itu memang data rahasia kita. Kemudian availability yang memang benar-benar juga rahasia kita, dan access control. Pernah mendengar access control? Pernah. Apa itu access control? Syahjan Mufi mungkin? Ada yang tahu access control itu apa? Kita benar-benar mungkin mengontrol bahwasanya itu adalah dari sistem yang dikirim. Nah, aspek keamanan komputer menurut Weinstein itu ada interruption, ada interception, ada modifikasi, dan ada fabrication. Nah, kita lihat di gambar. Yang pertama itu adalah data kita normal. Yang mana data kita normal? Dari saya mengirim ke Rahmat misalkan. Kemudian ada interruption. Kalau kita lihat interruption itu yang sebelah sana, data yang saya kirim tiba-tiba ada di tengah-tengah, ada di orang ketiga. Jadi itu tidak muncul ke si pengirim. Jadi tidak sampai ke si Rahmat. Kemudian interception, datanya terkirim, tetapi di tengah-tengah ada orang ketiga yang mengambil, baru mengirim ke Rahmat. Yang ketiga adalah modifikasi. Modification, saya mengirim ke Rahmat, di tengah-tengah ada orang yang memodifikasi sehingga data yang sampai ke Rahmat itu udah berbeda. Contoh saya sampaikan, besok kita masuk keamanan komputer. Orang itu menyebutkan di situ, kita nggak jadi masuk besok, masuknya lusa misalkan. Kemudian fabrication, data itu hanya di orang ketiga, menyampai ke orang yang kita pengirim, tetapi orang yang saya pertama ini saya nggak tahu, tiba-tiba udah muncul aja sih ke si Rahmat. Nah, selanjutnya ada beberapa ancaman virus. Yang pertama adalah memang itu virus sendiri. Virus itu sering kita dengar virus. Ya, virus ini adalah suatu program yang dapat berkembang dan mengendalikan dirinya. Contoh ada beberapa file mungkin yang ada file ini tetap filenya yang sama tetapi ada beberapa. Ini adalah salah satu contoh virus. Kemudian email virus, sering kan email virus? Email virus mungkin dia spam ataupun attachment yang lainnya akan diinfeksi oleh komputer. Kemudian program virus yang tersebut mendaftar ke akun yang palsu gitu. Kemudian internet worm. Worm itu apa? Cacing ya kalau kita artikan dalam bahasa Indonesia. Jadi worm adalah jenis program yang bisa mengcopy dia sendiri. Misalnya si cacing ini mengcopy, ada sama kayak virus tadi, jadi mengganda dia. Nah, selanjutnya ada spam. Spam ini mungkin di email. Kemudian ada trojan. Trojan ini adalah salah satu
virus juga suatu program tersembunyi. Jadi semua virus ini adalah tersembunyi di Ariska, ya. Spyware ini juga salah satu jenis virus. Nah, jenis-jenis ancaman. Jadi di jenis-jenis ancaman ini nanti kawan-kawan bisa memilih, si mahasiswa memilih mau yang mana. Misal nih kita membuat makalah tentang worm. Jadi bagaimana caranya ketika nanti di dalam makalah ini ada sedikit aplikasi yang memang worm ini ada dua pilihan. Yang pertama, ketika kita klik exit maka itu akan terprogram sendiri. Dalam artian menginstal ulang sendiri. Ada beberapa di sini. Kalau Parmi, siapa tahu? Phishing mungkin? Wanda, phishing? Phishing. Ada yang tahu phishing apa? Intan? Phishing menjebak kita dengan alamat-alamat yang memang kayaknya nih benar nih alamatnya, tetapi enggak gitu. Kan ada pembelian produk ya di Skaya, misalnya peninggi badan, padahal bukan itu. Jadi ketika kita klik di situ tiba-tiba komputer kita bervirus, laptop kita bervirus dan lain sebagainya. Nah, kita masuk sedikit ke dasar-dasar keamanan kriptografi. Jadi dasar-dasar keamanan komputer itu ada kriptografi. Yang pertama di sini enkripsi, yang kedua adalah deskripsi, yang ketiga plaintext, yang keempat ciphertext. Ada yang tahu enkripsi ini apa? Ada? Enkripsi, ada yang tahu? Ada yang tahu? Enkripsi ini adalah kalimat yang tidak bisa kita baca, Nah, kalau dekripsi ini membalikkan kalimat untuk kita membaca kembali. Plaintext ini adalah kalimat yang asli, sedangkan ciphertext ini adalah kalimat yang sudah dienkripsikan. Nah, jadi kalau tahapan-tahapan dalam kripto itu, enkripsi saya ulang kalimat yang memang tidak bisa kita baca. Misal nama saya mau saya enkripsikan, nanti jadinya bukan Khairunisa lagi, tetapi ada X, ada Z, bercampur dia dengan bahasa yang memang tidak bisa kita baca. Kemudian decrypt itu membalikkan bahasa yang palsu tadi menjadi bahasa aslinya. Kemudian plaintext ini adalah kalimat asli ataupun kata asli. Yang terakhir adalah ciphertext, kalimat yang sudah kita encrypt ataupun kita buang gitu. Nah, ini adalah kriptografi klasik. Teknik substitusinya ada C sama dengan E dalam kurung P, tutup kurung, sama dengan P tambah K mod 26. Maknanya di sini C artinya ciphertext sama dengan E. Berarti encrypt P ini adalah plaintext-nya. Sama dengan plaintext tambah kunci modulo dengan 26. Kita kasih contoh satu. Nama siapa yang mau kita encrypt misalkan? Oke, misal nama Rahman. Apa rumusnya? Kita lihat di sana. C sama dengan P sama dengan E dalam kurung P sama dengan P tambah K mod 26. Nah, sekarang kita sepakati Rahman ini mau dikasih kunci berapa? Ditulis, kemudian baru kita ini. Bagi yang sudah selesai boleh tadi kan R sudah dapat nih 7, A nya dapat berapa?
Ada yang udah selesai? Siapa? Oke, silakan maju saja. Ya. Berapa? Tambah 15. Kemudian modulo dengan 15 modulo dengan 26 berapa? Ya. Kenapa 15? Kenapa 15, Syahdian? 15 modulo dengan 26, kenapa 15? Memang hasil sisanya ini 15. Oke. Selanjutnya siapa yang mau maju? Yang H. Ada yang H? Munawir udah? Yang H Faisal? Belum. Intan udah? Yang H, C sama dengan E dalam kurung H sama dengan H tambah K mod 20. Nah, H-nya berapa Lela? H 13. 7 tambah 15 mod 26. 7 tambah 15 22 mod 26. Berapa hasilnya? Sisanya berapa? Udah, berarti 22. Nah, selanjutnya M. Ada yang udah dicari berapa dapat? 1 B berarti ya. Kemudian A berarti A sama dengan yang tadi 15. D berapa Sofiana? Belum. 18. Jadi kalau misalkan kita hasil enkriptnya Ciperteknya adalah H P ya. P kemudian H tadi berapa? 22. Berarti 22 W. M berapa tadi Zainal? P ya? Oh B. B kemudian A lagi 15. P berarti yang terakhir apa D? 18 berarti 18 S ya, M ya, S, oke S. Nah berarti nama Rahmat ketika kita enkripsi jadinya HPW BPS. Jadi kalau kita misalkan kita panggil Rahmat dengan sebutan kerennya bukan lagi Rahmat tapi HPW gitu. Jadi adalah sesuatu yang mungkin lucu, tetapi ini adalah suatu teknik untuk kita mengamankan file kita sehingga tidak ada yang tahu. Tetapi mereka akan mengetahui ketika kuncinya kita kasih ke orang. Misal tadi kesepakatan saya sama Rahmat itu adalah 15. Tapi Rahmat mengatakan ke Zainal, Zainal 15 ya kuncinya. Otomatis apa? Zainal tahu juga bahwa ini adalah nama si Rahmat. Nah, ketika kita untuk mengenkript, kita menggunakan rumus yang kedua, yaitu P sama dengan D dalam kurung C kurang, berarti bukan tambah, tapi kurang. Jadi ketika kita mendekrip kembali, kalau misalkan enkript kita salah, maka ketika kita dekrip akan salah juga Zainal. Misal nih tadi Zainal bilang, Bu, yang untuk D tadi ini dapatnya P, tapi ketika kita dekrip kembali, bukan itu yang dapat, maka enkript kita adalah salah. Nah, kemudian kasus pesan yang diterima, di sini ada V, B, D dan lain sebagainya, pergeseran 3 angka ataupun 3 huruf.
Jadi di sini V-nya kita D misalkan. Jadi kalau misalkan kita cek di sana, ini adalah saya sedang belajar keamanan komputer. Jadi itu adalah salah satu kasus yang enkripsinya kita balikkan ke dekripnya. Nah, di dalam kriptografik ini ada beberapa metode lagi. Contoh polyalfabetik, monoalfabetik. Kalau poly berarti kan banyak dia, pergeserannya akan banyak. Tetapi kalau mono hanya satu. Jadi kalau misalkan poly dia banyak, sedangkan kalau misalkan mono itu adalah satu. Contoh polyalfabetik dia ada satu kunci, dua kunci sampai dengan sekian kunci. Tapi kalau mono hanya akan ada satu kunci. Di dalam kriptografi klasik juga ada beberapa metode lagi. Contoh metode Vigenère-Cipher, metode Playfair, metode apa lagi? Ada yang tahu? Ada? Nah, jadi ada beberapa metode yang memang nanti ketika kita mau membuat enkripsi, dekripsi, bukan hanya metode yang klasik ini, tetapi boleh dengan metode Vigenère-Cipher. Jadi kalau Vigenère-Cipher itu ada dua kemungkinan, ada angka sama ada tabel ataupun huruf. Nah, sampai sini ada yang ingin ditanyakan? Ada? Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Ada Lela mungkin? Siapa? Reska? Mungkin bukan masalah kriptografi ini, tetapi tentang keamanan komputer. Silahkan. Ada? Azwir ada? Ada? Oke. Kalau tidak ada, sekarang kita balik ke jenis-jenis ancaman. Jadi di jenis-jenis ancaman ini nanti tolong dibentuk beberapa kelompok. Boleh dalam satu itu ada 5 orang ataupun 6 orang. Kita akan memilih, kelompok ini adalah tentang denial of service, kelompok B tentang phishing misalkan, kelompok C tentang keylogger dan lain sebagainya. Nanti kelompoknya dipilih sendiri. Siapapun kawannya nggak jadi masalah, yang penting kita kerjasama yang baik. Jadi kalau misalkan dalam satu kelompok itu nggak kerjasama yang baik, maka semuanya akan hilang nih. Misalkan saya nggak bisa nih Bu, ada si Laila yang bisa, saya nggak bisa, ada si Ji yang bisa. Ada pertanyaan sampai di sini? Ada? Nggak ada. Oke, baik. Kalau tidak ada, berarti nanti tugasnya adalah kita membuat makalah. Dibagi satu kelompok itu 5 ataupun 6 orang. Kemudian untuk minggu depan kita akan melanjutkan tentang kriptografi juga, tapi tentang metode polyalfabetik sama monoalfabetik dan polyalfabetik. Sampai di sini pertemuan kita pada hari ini. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.